Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat dunia bergoncang, saat badai datang kepada kita, inilah tangan kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tangan kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness casts away my fear. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. There is none like you, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan lagi. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness casts away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. Sama-sama kita bangkit berdiri. God, you are beside me. You are always beside me. There to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, you are beside
yang seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Yesus, 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 Engkau ku tinggikan Tuhan, Engkau ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan pujianmu, sembah Tuhan saat ini. Tinggikan Dia, karena Dia layak ditinggikan. Yesus, kami meninggikan-Mu Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dekat kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau. Kami mau datang membawa pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Selamanya Tuhan, selamanya kami akan menyembah-Mu. Selamanya Tuhan, selama-lamanya kami akan meninggikan Engkau. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done forever. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done, Jesus. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done forever. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Sama-sama katakan, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kami bersatu hati katakan, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus. Karena Engkaulah Raja dalam hidup kami selama ku hidup. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, kami berjanji percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam
kami di tahun nanti Tuhan. Karena ada kuasa dalam hidupmu Tuhan. Kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musim kami, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatan kami hanya dari-Mu Tuhan. Di dalam-Mu ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, ini pernyataan kami Tuhan. Ini kepercayaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satu yang memegang kehidupan kami. Kebesaran-Mu, dan Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Di dalam-Mu ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Katakan depanku, amin, terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your selamanya Tuhan. Forever I, selamanya kami percaya Engkau. Your will be done. Your will be done. Sorakan janji-Mu, forever I will sing. Forever I, janji sama Tuhan. Selamanya kami akan bernyanyi untuk-Mu. Selamanya kami akan percaya kepada Engkau Tuhan. Your will be done. Your will be done forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Terima kasih Tuhan. Let your will be done ya Bapak. Biarlah semua terjadi seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak pada hari ini Bapak, kami bisa datang ke dalam rumah-Mu sekali ya Tuhan, bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua yang hadir di sini Tuhan. Biarlah kami semua bisa rindu ya Tuhan, bisa untuk mendengar firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu seperti pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami Bapak. Biarlah kami mau mendengar firman-Nya Tuhan, sehingga kami bisa pulang dari rumah ini tidak sama lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau yang tutup bungkus tempat ini ya Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, happy Sunday. Happy Sunday. Salam dulu ke kanan kiri. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, tepuk tangan dulu dari Pak Tikva, ya, dari Palmerston North. Mungkin ada yang wondering hari ini ada apa ya gitu ya. Mungkin nanti setelah after ibadah kita akan cari tahu ya. Silakan. Thank you Kok Simon. Selamat hari Minggu guys. Waduh, santai kok. Jangan emosi. Sebelum aku mulai, mari kita doa sekali lagi ya. Yuk kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan sore hari ini. Hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba minta Tuhan sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biar bukan apa yang hamba inginkan Tuhan yang disampaikan, tapi biar kehendak Tuhan yang boleh jadi. Roh Kudus pakai mulut hamba Tuhan untuk sampaikan isi hati-Mu buat jemaat di FGF Wellington ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang ikut secara online. Hamba percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami Tuhan, biar kami siap terima firman-Mu, kami siap terima rema yang baru daripada-Mu Tuhan, hidup kami siap untuk diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sebelum aku mulai sharing, aku yakin di sini kita saling kenal satu sama lain, jadi yang di kanan kirinya minimal kenal siapa orang yang duduk di samping Anda. Jadi silakan tatap matanya dalam-dalam. Terus ngomong sama dia, Jesus loves you. Silakan. Jesus loves you guys. Buat yang belum kenal, nama saya Tikva Immanuel Moy. Saya lahir di Kupang, NTT. Jauh dari sini pokoknya. Terus di Palmi dari 2018. Terus sore hari ini ada di Wellington. Terima kasih FGF Wellington. Boleh tepuk tangan? Oke, dan jangan panggil Pak karena umur masih muda. Panggil Om aja boleh. Oh iya. Tadi ditanyain mau minum apa, terus aku bilang air putih aja, tapi kalau bisa nanti ada nasi sama apa di sampingnya gitu. Minumnya air putih aja, nggak apa-apa. Tema kita bulan ini, aku yakin di FGF Wellington sama, di Palmi juga pasti sama, yaitu winning the battles, atau memenangkan pertempuran. Betul? Betul. Kalau salah berarti khotbahnya salah nih. Alkitab dengan jelas mencatat di Efesus 6 ayat 12 bilang gini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Alkitab udah jelas bilang dunia ini gelap. Ya, bukan aku yang bilang ya, yang bilang Alkitab. Oke, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dari Alkitab yang sama, di Matius 5 ayat 14 bagian A, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Jadi pasti tempur. Ini nggak mungkin nggak fight nih. Orang timur bilang ini harus baku hantam ini. Karena kita anak-anak terang, tapi dunia ini gelap. Jadi pertempuran itu pasti. Battles itu pasti. Dalam hidup ini kan kita dihadapkan sama banyak pertempuran, benar ya? Nggak harus secara fisik kayak tadi, walaupun kalau di timur sering terjadi, baku pukul, baku hantam, orang Medan bilang senggol bacok. Tapi pertempuran ini juga bisa dalam arti kita melawan keinginan daging, benar ya? Benar, melawan hawa nafsu. Terus bisa terjadi di mana aja. Di tempat kerja bisa? Bisa. Di sekolah bisa nggak? Bisa. Di flat bisa nggak? Bisa, apalagi kalau flatmate-nya ngeselin. Yang ketawa berarti ngalamin. Di bisnis bisa? Bisa. Di keluarga bisa nggak? Bisa. Malah yang paling sering ketemu tuh biasanya berantemnya paling sering. Pertempuran antara yang benar dan yang nggak benar, dan ini yang paling sering kita alamin menurutku sebagai orang Kristen saat ini, bertempur antara yang berkenan sama enggak di hadapan Tuhan. Mulai berat ya, mulai mikir. Oke, baru jam 5. Jadi sebelum aku lanjut, minta tolong nanti dari belakang dikasih kode kalau udah waktunya, karena patokanku adalah kalau di luar masih terang berarti masih boleh khotbah. Ya, selamat Anda terjebak, saudara-saudara. Khotbah hari ini aku kasih judul Sebidang Kacang Merah. Ini bukan tema makanan hari ini, walaupun di Kupang ada namanya sup brenebon, paling enak makan sama sei babi, sama daun pepaya. Waduh. Yang mau order nanti bisa WA abis ini ya, nanti ada just tip, enggak. Sebidang kacang merah, kenapa tiba-tiba ada menu makanan dalam khotbahnya, kita akan tahu setelah ini. Tapi yang pasti aku bukan lagi jualan tanah atau lagi jualan properti, ini bukan jualan sebidang tanah ada kacang merah, enggak. Bicara tentang peperangan atau pertempuran, paling pas tuh kita dengar dari yang pernah perang, benar nggak? Atau yang pernah tempur, benar ya?
Jadi hari ini kita akan belajar dari tokoh di Alkitab yang emang perang dan emang tempur. Siapa di sini yang pernah dengar tentang Daud versus Goliat? Boleh angkat tangannya. Pernah? Oke, tapi hari ini nggak bahas Daud karena udah keseringan. Tapi semua pernah dengar tentang Daud versus Goliat. Daud ini di Alkitab tulis punya orang-orang yang selalu ngikut sama dia. Orang Jawa bilang konco, yang kalau bahasa sainnya tuh gini. Dekatnya tuh udah begini, soulmate-nya. Bestinya, nah punya besti. Besti yang selalu ngikut dia di Alkitab kasih judul pahlawan-pahlawan Daud. Nah, ada, ini keren nanti ayatnya. Pahlawan-pahlawan Daud ini ada kastanya, ada levelnya. Kalau misalnya di polisi atau tentara tuh ada pangkatnya. Ada yang panglima, ada yang barada gitu ya. Mumpung karena aku baru balik Indo, di Indo lagi rame kasus itu. Ya nanti cari sendiri di YouTube. Jadi di Alkitab pun udah nulis kalau Daud ini pasukannya ada kastanya. Ada namanya pasukan 30, ke 30 orang. Tapi ada yang panglima, yang jenderalnya namanya Triwira. Kalau Triwira berarti jumlahnya ada 3 ya. Jumlahnya ada 3. Kita akan belajar tentang Triwira ini. Kita mau cari tahu siapa sih mereka. Alkitab nulis tentang Triwira ini di 2 Samuel ada, di Tawarik juga ada. Hari ini aku ambil dari 2 Samuel. Dan karena aku dari Palmi, jadi harus pantun dulu. Siap ya, jemaat siap? Ada lalat, lagi terbang nyari Fanta. Jemaat, yuk buka Alkitab kita. Oke. 2 Samuel 23, ayat 13. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Stop dulu, jadi 3 Triwira ini datang ketemu Daud. Lanjut, menjelang musim menuai, dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ayat 14, dan waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Jadi Daud di kubu gunung, anggap aja di sana Bethlehem, di tulisan exit, itu ada pasukan orang Filistin. Kalau bilang pasukan berarti jumlahnya banyak, lebih dari 1. Ayat 15, lanjut. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi ceritanya Daud ngidam. Bentar minum. Daud ngidam walaupun dia nggak hamil. Tapi dia ngidam, tiba-tiba pengen air. Nah, menurut hasil riset saya, Daud ini ada darah Melayu. Jadi dia minta airnya pakai pantun. Dia pantun dulu. Jadi Daud lagi duduk siang-siang. Air enak nih, air nih. Enak kali kalau ada yang ngambilin. Tapi Daud pakai pantun. Pantunnya gini. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Tukiem. Triwiranya bilang, cakep gitu ya. Terus Daudnya bilang gini, andaikan ada yang ngambilin air, air dari perigi Bethlehem. Triwiranya ternyata orang Betawi. Jago pantun juga. Nah, kita baca dulu. Ayat 16a, 2, 3. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Jadi abis Daud pantun, Triwiranya balas juga pakai pantun. Orang Betawi kan jago pantun, palang pintu biasanya. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Mimin. Cakep. Demi Tuanku segelas air kami siap menerobos Filistin. Digas sama dia. Sikat bos gitu ya. Kita ajar. Demi ngambilin air buat Daud. Jadi Triwira ini orang-orang yang loyalitasnya nggak perlu dipertanyakan. Orang Ambon bilang saya nggak ada lawan. Orang Medan bilang bukan kaleng-kaleng. Nggak perlu diragukan lagi, ini loyalitas tanpa batas nih. Daud bilang, aus, air boleh nih. Dia nggak beliin Aqua, dia nggak beliin Le Mineral, nggak. Dia kalau di Kupang ada lagi namanya Aquamor, Aqua Timor. Nah. Tapi dia ngambilin air dari perigi Bethlehem. Jadi soal loyalitas, 3 orang ini tidak diragukan lagi. Nah, sekarang kita mau belajar 3 orang ini siapa sebenarnya. Karena Alkitab nulis profil singkat dari ketiga orang ini. 2 Samuel 23 ayat 8. Ini yang pertama ya, Triwira yang pertamanya. Baca bareng-bareng, 2, 3. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud.
Isibal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi Alkitab nulis, kenapa si Isibal ini bisa jadi kepala Triwira? Ini kalau jenderal bintang 4 nih kayaknya. Karena Isibal ini dalam satu perang megang tombak, sekali hantam 800 mati. Waduh, luar biasa. Ini belum yang luka ringan, belum yang bocor halus ya. Ini baru yang mati aja 800. Jago perang ini, jago. Sekarang Triwira yang kedua. Ayat 9, baca sama-sama, 2-3. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Jadi orang zaman dulu, kalau teman-teman suka nonton film perang yang klasik gitu, sebelum perang tuh biasanya di lembah gitu kan, ini gunung, di sini ada gunung juga, mereka yel-yel dulu. Benar ya, kalau pernah nonton film-film entah mau perang Mandarin kayak perang Romawi, pasti ada yel-yelnya. Biasanya yel-yelnya dalam bahasa Inggris, terus subtitlenya Indonesia di bawah. Mereka yel-yel dulu. Nah, jadi waktu yel-yel lawan orang Filistin ini kan gede-gede ya badannya. Anggap aja kayak kita orang Indo ketemu orang lokal di sini. Yang gede-gede, yang bawa-bawa bendera. Serem kan? Jadi, udah pada ngumpul mau perang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Jadi baru diolok-olok, baru dengar yel-yel, tentara Israel udah pada kabur. Tapi kan ini Triwira ya, Triwira beda. Kita baca ayat 10, 2-3. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar, rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Jadi dia perang mungkin dari pagi sampai pagi lagi, sampai di sini semua pernah kesemutan. Nah, kalau kesemutan kan nggak bisa dibuka kan tangannya kayak, nah, sampai pegel, sampai lemas, sampai tangannya itu nggak bisa dilepas dari pedangnya. Saking banyaknya ini, Alkitab nggak nulis berapa orang yang dihantam sama dia. Tapi dibilang, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Keren? Keren. Ini Triwira kedua. Sekarang Triwira yang ketiga yang akan kita bahas di khotbah sore ini. Yuk, AFJ Wellington baca sama-sama, 2-3. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Nah, tiba-tiba ada menu makanan. Tiba-tiba Alkitab jadi lebih spesifik nulis, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Ayat 12, yuk gas. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ntar, ini kalau dibaca dengan teliti menurutku ayatnya agak aneh. Kenapa tiba-tiba ada kacang-kacangan? Ya kan? Yang satu tadi keren, pegang tombak, hantam, 800 mati. Yang kedua pokoknya sampai tangannya lemes. Yang ketiga kok tiba-tiba ada kacang merah. Bukan karena udah dekat jam makan, tapi pasti ada maksudnya kalau Alkitab nulis, itu sebidang tanah, kacang merah. Kacang, ini kita biologi dikit ya. Kacang itu makanan yang umum di Israel. Jadi kalau di Alkitab yang bahasa Inggris bilangnya lentils atau kacang-kacangan. Tapi di versi Indonesia ditulis kacang merah. Ya udah pokoknya kacang lah ya. Karena itu makanan umum, aku yakin kacang merah ini di mana-mana ada. Benar nggak? Ya. Kalau pernah terbang ngeliatin New Zealand, di South Island mungkin kurang kelihatan karena banyak gunung, tapi di North Island, kecuali mau masuk Wellington ya kan isinya cuma angin, goyang-goyang gitu ya. Tapi kalau mau masuk Palm itu kelihatan hijau semua gitu. Nah bayangin itu kacang merah semua. Atau kacang-kacang yang lainnya lah. Tapi poinnya apa? Kacang merah tuh ada banyak. Pertanyaannya, ngapain dia jagain kacang merah? Ayo, apakah dia security di situ? Enggak. Ngapain dia jagain sebidang kacang merah? Bayanginnya gini, ini kan di bawah parkiran mobil ya. Nah, bayanginnya tiba-tiba anak-anak youth Wellington lagi ngumpul di bawah di parkiran, nggak tahu gosipin apa. Tiba-tiba datang sekelompok orang gede-gede gitu ya, mau fight gitu di situ. Lari semua, tinggal Aldo sendiri. Misalnya,
Ya kan? Kebetulan waktu itu, hari itu ketika kejadian hampir baku hantam ini, Aldo juga mobilnya nggak ada di parkiran juga. Kira-kira kalau kita semua jadi Aldo, apa yang akan dilakukan? Lari. Larilah. Minimal naik ke sini, ya kan? Cari Jack Ibe. Oh, Jack Ibe yang ini guys, yang topi merah. Ya, kalau Jack Ibe mungkin menang gitu ya. Logis nggak? Dia berdiri nih di ladang, kacang merah doang isinya. Kalau ditulisnya ladang penuh emas, oh oke, fight kita. Ya nggak? Kalau ladang penuh barang mewah atau ladang miliknya dia sendiri, iyalah di fight barang punya dia. Cuma nulis di Alkitab apa? Sebidang tanah ladang penuh kacang merah, ngapain bela-belain. Awalnya dia nggak sendiri loh. Dan tentara telah melarikan diri. Tentara yang lari ini tentara mana? Israel. Lari semua, karena mikirnya logis. Ngapain ngurusin kacang merah? Ladangnya banyak, yang sebelah masih ada kebun sebelah. Ya kan mungkin yang sebelah ada kacang hijau, ada kacang yang lain itu. Ngapain jagain ini? Si Sama berdiri, diam. Pertanyaannya kenapa Sama nggak kabur? Sebelum aku bahas kenapa Sama nggak kabur, kita harus ngerti dulu apa maksudnya Alkitab nulis sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Sebidang tanah ladang penuh kacang merah ini, kacang merah atau aku singkat sebidang kacang merah gitu ya. Itu menggambarkan hal-hal yang Tuhan percayakan di hidup kita. Asik. Macam-macam. Hal-hal simple. Yang kayaknya semua orang punya gitu. Apa misalnya? Waktu. Nah, waktu semua punya, benar ya? Ada waktu. Badan semua punya badan? Punya tubuh. Kalau nggak ada tubuh, mah serem tiba-tiba duduk di sini nggak ada badannya. Apalagi yang Tuhan kasih ke kita? Kesehatan. Kesempatan. Nah. Tapi hari ini, aku mau bicara agak spesifik untuk IFGF Wellington, yaitu pelayanan. Sebidang kacang merah ini bicara tentang pelayanan yang Tuhan kasih ke kita. Pelayanan di sini bukan hanya bicara tentang apa yang kita lakukan, misalnya ada yang main musik gitu ya, ada yang tadi Sunday School, ada yang ntar misalnya ngatur parkiran, ada yang bikin slide ini news gitu ya. Tapi pelayanan ini bicara tentang isi hatinya Tuhan tuh apa sih? Yang Tuhan mau tuh apa sih? Benar nggak? Karena kalau dicari yang Tuhan mau apa, itu bukan musiknya bagus, enggak. Bukan slide-nya keren yang ada animasi tiba-tiba hurufnya bisa protol satu-satu gitu. Enggak. Yang Tuhan cari itu apa? Nah, lihat kanan kiri. Ah, itu yang Tuhan cari itu. Orang. Yang sehari-hari kita temuin. Isi hati Tuhan isinya itu. Pelayanan itu yang dibicarain. Sebidang tanah ladang penuh kacang merah, ya orang-orang yang kita temuin sehari-hari. Makanya IFGF bilang people is our mission gitu ya. Jadi kenapa Sama berdiri dan mempertahankan sebidang kacang merah ketika semua yang lain, tentara yang lain mikir dengan logis yang aku yakin kebanyakan dari kita termasuk aku sendiri akan melakukan hal yang sama, kabur mending kalau ada Filistin gede-gede di situ ya. Bawa senjata ngapain gue berdiri sendiri, sayang nyawa bro. Sayang nyawa bener. Ini kacang merah mah ditanam sebelah tumbuh lagi, bener nggak? Ngapain dijagain? Karena yang Sama lihat bukan kacang merahnya. Yang dia lihat adalah apa yang Tuhannya lihat. Yang dia lihat adalah apa yang Daud lihat. Yang dia lihat adalah apa yang Tuhan Allahnya Israel lihat terhadap sebidang kacang merah ini. Jadi ketika bicara Sama berdiri di tengah-tengah, ini anggap aja ini kacang merah ya, di stage ini. Berdiri di stage ini, dia tahu ini bidang kacang merah bukan punya gua, bukan punya saya. Ini tanahnya siapa? Tuhan Allah punya. Ini Tuhan punya tanah loh. Bicara kalau tadi ngomong pelayanan, jadi yang kita lakuin ini bukan punya kita. Punya Tuhan, benar nggak? Benar. Ini gereja bukan punya kita. Punya Tuhan. Ini jemaat punya siapa? Punya Tuhan. Ministry kita punya siapa? Punya Tuhan. Dia berdiri di ayat selanjutnya, bahkan ditulis lebih spesifik, dia nggak cuma berdiri bengong gitu ya, kayak udahlah gue sera-sera, gue mati dah hari ini udah. Enggak ya. Tapi
Alkitab bilang, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Jadi dia fight, dia baku hantam. Demi apa yang dia tahu Tuhan mau. Dia memperjuangkan apa yang bukan punya dia, tapi lebih berharga dari itu punyanya punyanya Tuhan. Pelayanan apapun itu yang Tuhan percayakan sama kita, apapun itu. Kalau di sini ada iCare, ya kan, iCare-nya ada beberapa, bukan punya kita tuh, punya Tuhan. Ada youth, ya kan, youth-nya Wellington. Aku follow IG-nya, jadi kayaknya habis ada acara gitu kan. Terus ada anak Palmi yang nyasar di situ. Nggak apa-apa. Tapi itu bukan punya kita, punyanya Tuhan tuh. Bener ya? Tadi ada ibu-ibu mau ada acara. Oh, bukan punyanya kita tuh, punyanya Tuhan. Bapak-bapak nanti ada mancing. Misalnya ya, jangan lupa ikannya kirim ke Palmi kalau udah dibakar. Bukan punya kita tuh, punya Tuhan tuh. Punya Tuhan Yesus. Artinya apapun yang kita lakuin, bukan punya kita. Bahkan aku misalnya bikin plan, oh tahun depan mau gini, 2 tahun lagi mau gini. Punya Tuhan itu. Pasangan kita, keluarga, punya Tuhan tuh. Apalagi gereja, jangan ditanya. Jadi ketika orang Filistin maju, nyerang, ini orang Filistin pasti lihat dia ketawa, nih ngapain bocah berdiri, ya kan? Udah pada kabur, lu ngapain lu? Gitu ya. Orang Filistin gede-gede, mungkin mereka yel-yel dulu, wah gitu ya. Tinggal satu, oh ini orang Filistin mungkin sambil lihat jam, oh ini 10 detik beres ini, satu doang. Mungkin disuruh yang paling kecil, coy maju coy. Sikat bos gitu, sikat, tinggal satu ini, yang lain udah pada kabur, sikat. Orang Filistin maju, samanya nggak mundur, berdiri, angkat senjata, mungkin kalau pedangnya nggak ada, tangan kosong, kalau nggak itu kacang merah tadi dicabut, fight dulu. Kenapa? Dia tahu itu punya Tuhan. Dia tahu buat Tuhan itu berharga. Walaupun ladang sebelah mungkin kacangnya lebih hijau mungkin ya, atau lebih merah karena kacang merah gitu kan. Tapi yang ini Tuhan punya nih, nggak bisa gue biarin. Dan ayat ini tulis, aku undang tim musik boleh maju ke depan. Di Alkitab nulis gini, keren nih endingnya. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ini keren nih, bayangin satu orang lawan nggak tahu tuh Filistin sekampung apa sekompi apa satu batalion nggak tahu. Pokoknya dihajar sama dia, bisa menang. Bukan karena samanya jago, enggak. Alkitab bilang, demikianlah diberikan Tuhan. Yang kasih kemenangan siapa? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus kasih kemenangan? Tanahnya Tuhan. Ya enggak? Jadi kalau lagi pelayanan, stuck. Apalagi anak-anak muda nih, banyak kalau lagi musim angin agak miring dikit, wah dia udah miring juga tuh. Ya kan? Dalam keluarga, atau kita kerja, atau sekolah, apapun lah yang kita buat. Ada masalah dikit-dikit, jangan nyerah, udah fight aja, punya Tuhan tuh. Benar ya? Amin? Karena yang ngasih kemenangan tuh Tuhan. Karena itu tanahnya Tuhan. Tuhan gak pernah ngutang, benar ya? Yang pernah ngutang tuh teman, ya. Tuhan gak ngutang. Kalau Tuhan bilang itu, orang Kupang bilang itu beta punya, oke. Tuhan turun tangan, pasti. Tugas kita, berdiri, jangan kabur. Fight. Bisa gimana caranya fight? Fight dulu. Udah doa, Tuhan aku doain satu orang nih ke gereja gak mau Tuhan. Ini kayaknya Tuhan harus selesaikan sendiri Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Doain terus. Doain terus. Apalagi urusan masa depan, apalagi urusan Tuhan aku ingin ini, aku ingin begini, aku ingin begini. Gak usah takut bro, lu anak Tuhan. Gak usah takut sis, anak Tuhan. Tuhan gak kabur, Tuhan gak kemana-mana. Fight dulu aja. Kayak sama, berdiri. Hajar dulu, pukul dulu. Ntar Tuhan yang kasih kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan yang punya. So, IFGF Wellington, sebidang kacang merah yang Tuhan izinkan ada di hidup kita masing-masing. Aku yakin tiap orang ini kacang merahnya beda-beda nih.
Sebidang kacang merah buat aku sama buat Timothy beda. Sama buatku Anthony beda lagi kacang merahnya. Tiap orang bidang kacang merahnya beda-beda. Tapi fight buat itu. Jangan tinggalkan itu, jangan lari, jangan kabur. Berdiri, pertahankan itu, perjuangkan itu. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena it's not yours guys, itu punya Tuhan. Amin. Ini gereja bukan punya kita, punya Tuhan. Jadi jangan takut, fight aja udah. Apalagi kita tahu kita doain yang baik. Doain orang, kita punya pergumulan, kita tahu ini buat kemuliaan Tuhan. Udah gas terus bos, jangan direm. Sikat terus. Kenapa? Karena bidang kacang merah yang punya Tuhan, bukan punya Sama. Tugas Sama apa? Berdiri, fight. Tuhan kasih kemenangan. Amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. I'll sing forever. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. 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 Katakan lagi, Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya pada yang pada hari ini kami telah dengar ya Tuhan melalui Tikva ya Tuhan. Sebidang kacang merah ya Tuhan. Kita belajar dari Samah ya Tuhan. Dia seorang diri mempertahankan sebidang kacang merah ini Tuhan. Karena dia tahu itu adalah kepunyaan-Mu. Punyaan yang dititipkan oleh Engkau kepada dia. Sehingga ia mempertahankan sampai titik darah penghabisannya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau ya Tuhan untuk mempertahankan sebidang kacang merah ini ya Tuhan. Mungkin itu buat kami adalah sebuah keselamatan. Keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Mungkin buat sebagian orang itu adalah sebuah hal yang kecil. Sebidang kacang merah. Tapi itu adalah
sesuatu yang sangat berharga ya Tuhan. Keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Engkau dan di mata kami semua ya Tuhan. Jangan menyerah. Fight for the end. Berjuang terus sampai titik akhir. Ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah the Alpha dan Omega. Dia yang berdaulat dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh semua kabar-kabar palsu, semua yang tidak benar tentang dunia ini. Karena dunia ini adalah gelap. Kita adalah anak-anak terang dunia. Terang mengalahkan gelap. Mungkin kita mendengar banyak sekali orang-orang yang mungkin lari daripada Engkau Tuhan. Pindah mengkhianati Engkau ya Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk setia melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Meskipun apapun badai yang menyerang kami ya Tuhan. Ajar kami terus untuk tetap bertahan ya Tuhan sampai titik darah penghabisan ya Bapa. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Jangan sampai kita menyerah ya Tuhan. Karena kita tahu kita adalah di dalam enemy territory. Kita adalah di darah musuh. Yang hanya kita bisa bertahankan adalah hanya bertahan dan bertahan. Sampai Engkau datang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami bisa mendengar firman yang disampaikan oleh Tikva ya Tuhan. Kami ajar kami untuk melakukan dengan setia ya Tuhan melakukannya ya Tuhan. Maka Engkau melindungi kami ya Tuhan, mengangkat kami mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu yang di atas lumumu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa sekali lagi ya Tuhan. Mari kita tumpangkan tangan untuk Tikva. Terima kasih Bapak untuk anak ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya Tuhan di IJF Farmers Note ya Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan buka jalan untuk dia Tuhan. Biarlah apa yang dia cita-citakan ya Tuhan, pekerjaannya sebagai pilot ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang buka ya Tuhan semua lamaran dia Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana yang terbaik ya Tuhan untuk dia ya Bapa. Berkati terus pelayanannya Tuhan dimanapun dia ditempatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kahani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada dia Tuhan. Biar dia terus semangat ya Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Mungkin manusia bisa berpikir lain ya Tuhan, dokter bisa berpikir lain ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan, segala Tuhan. Engkau memiliki kuasa, segala kuasa ya Bapa. Biarlah mujizat-Mu terjadi ya Tuhan untuk Kahani ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara New Zealand ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kota Wellington ini sekali lagi Bapa. Biarlah kami bisa hidup ya Tuhan menjadi terang-Mu, negara-Mu di negara ini ya Tuhan. Biarlah kami terus bisa mengabarkan kabar baik ya Tuhan kepada orang-orang lain yang belum percaya Bapa. Kau yang terus berikan hikmat kepada pemerintahan yang dari paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Biarlah mereka terus bisa melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, di mana kami berasal ya Tuhan. Kau yang terus pelihara dan pimpin ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga pemerintah paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu juga turun atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami ya Tuhan, teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan semuanya, Engkau yang terus jaga ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Biarlah acara ini ya Tuhan menjadi fruitful ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, cari ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan yang kami mau makan ya Tuhan. Kau yang berkati supaya menjadi kesehatan begitu tubuh jasmani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Saya persilahkan untuk saudara-saudara semuanya untuk duduk di tempatnya masing-masing.